Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang mana telah mempertemukan kita hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab berhaji dan berumroh serta hikmahnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba adalah yang berhaji dan umroh perlu memperhatikan adab menunaikan salah satu rukun Islam itu, sehingga kesempurnaan ibadah haji bisa dicapai. Yang pertama, mengikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Menurut Syekh Nada, seorang tidaklah mendapatkan balasan dari apa amal yang dikerjakan kecuali sesuai dengan yang diniatkan. Allah sendiri telah mewajibkan haji semata-mata untuk meraih keridhaannya. Maka dari itu, hendaknya niat seorang menunaikan haji atau umroh semata-mata karena Allah dan menunaikan kewajiban yang diperintahkan Allah. Ia mengingatkan janganlah naik haji karena ria, supaya dianggap hebat atau hanya ingin mendapatkan gelar haji saja. Menurut Syekh Nada, melakukan amal karena manusia termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Zumar ayat 2, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Yang kedua, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Bertobat nasuha lebih ditekankan lagi kepada para calon jemaah haji, karena mereka tidak tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Bisa jadi mereka menghembuskan nafas terakhirnya di tanah suci. Yang ketiga, menjaga adab-adab safar berkaitan dengan haji dan umroh. Syekh Nada mengungkapkan, di antara adab safar dalam haji dan umroh adalah melakukan sholat istikharah untuk memilih waktu keberangkatan, sarana transportasi, kawan seperjalanan, dan waktu keberangkatan. Selain itu, calon jamaah haji juga harus melunasi utangnya sebelum berangkat atau meminta izin kepada orang yang diutangi. Selain itu, calon jamaah juga harus meminta izin kepada orang tua, menulis wasiat, menunjuk orang yang terpercaya untuk menjaga keluarganya, dan meninggalkan nafkah yang cukup bagi mereka. Membawa bekal yang cukup dari nafkah halal, dan memilih teman seperjalanan yang soleh, serta berpamitan kepada seanak keluarga. Sebagai calon jamaah haji, banyak berdoa dan berzikir dalam perjalanan. Yang keempat, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umroh. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim, supaya amal yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat. Menurut Syekh Nada, ilmu adalah imam bagi amal, dan amal tanpa didasari ilmu seringkali menjadi menyesatkan. Kadang-kadang orang yang berhaji atau umroh terjatuh ke dalam perbuatan yang dapat membatalkan amalnya atau mengurangi pahalanya. Oleh karena itu, seorang calon jamaah haji atau yang akan mengerjakan umroh wajib mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan keduanya, baik dari buku kaset maupun CD tuturnya. Yang kelima, membawa bekal yang cukup dari nafkah yang halal. Seorang yang hendak naik haji atau umroh membutuhkan bekal yang banyak,
baik nafkah selama perjalanan maupun ketika manasik. Oleh karena itu dia harus menjaga nafkahnya tersebut agar cukup selama perjalanan dan berhaji, agar dia tidak kekurangan dan terpaksa meminta kepada orang lain. Selain itu, nafkah yang dibawa naik haji harus berasal dari harta yang halal, sebab jika seorang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, misalnya hasil merampok, mencuri, korupsi, maka sejumlah ahli berpendapat bahwa hajinya batal atau hajinya tidak sah, tetapi dia mendapatkan dosa besar. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Sayyid Nada mengungkapkan, sedekah merupakan amal yang sangat dicintai Allah, mendatangkan keridhoannya dan mencegah kemarahannya. Selama mengerjakan haji dan umroh, seorang akan banyak menjumpai peminta-minta dan orang yang membutuhkan bantuan. Maka dari itu, selayaknya jemaah haji memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan pahala. Yang ketujuh, banyak memberikan nafkah kepada teman seperjalanan. Di dalam memberikan nafkah kepada teman seperjalanan tersebut, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu akan menciptakan perasaan gembira dan kasih sayang di antara mereka. Maka seharusnya dia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer. Bertakwa kepada Allah berarti menaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dia larang dalam segala urusan dan pada setiap waktu. Hendaknya jemaah haji selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, serta menjauhi segala perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dalam hatinya seharusnya juga selalu mengharapkan rahmatnya dan takut kepada kemurkaannya. Sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.